Ipar perempuan itu diam-diam masuk ke kamar adik iparnya tengah malam. Bahkan sebelum adik iparnya bereaksi, ipar perempuan itu mengulurkan jari panjangnya yang 20 cm untuk memeriksa perut adik iparnya yang berotot. Tidak disangka kakinya terkilir. Tanpa sengaja menjatuhkan adik iparnya ke tanah. Posisinya seperti gunung menindih. Yang lebih hebat lagi adalah kedua gunungnya langsung menutup mulut adik iparnya rapat-rapat. Adik iparnya hampir meninggal muda. Namun saat itu juga, kakak ipar perempuan sengaja mengatakan kakinya terluka. Dan menyuruh adik ipar laki-lakinya untuk membantunya duduk di sofa. Begitu duduk, kakak ipar perempuan itu mulai berpura-pura kesakitan lagi. Dan meminta adik ipar laki-lakinya untuk memijatnya. Tidak disangka, adik ipar laki-lakinya hanya menekan sedikit. Dan membuatnya langsung mencapai puncak kenikmatan. Melihat itu, adik ipar laki-laki langsung membangunkannya. Tidak disangka, kakak ipar perempuan bangun dan mengucapkan terima kasih lalu buru-buru kembali ke kamar. Sesampainya di rumah, kakak ipar perempuan teringat kembali cara adik ipar laki-laki tadi. Saat itu membuatnya terus berada di puncak kenikmatan. Keesokan harinya, adik ipar laki-laki berangkat pagi-pagi untuk mengantar makanan. Tidak disangka, ia ditabrak seorang wanita yang salah menginjak pedal gas sebagai rem hingga terjatuh. Saat wanita itu turun dari mobil untuk memeriksa keadaannya. Namun sedetik kemudian, adik ipar laki-laki tiba-tiba menerima tugas dari sistem. Tugasnya adalah mengukur ukuran bra wanita. Ada terbang di sini. Menunggu tugas selesai. Hadiah 5 poin bunga persik. Jangan sok tahu kau. Kau memukulku. Aku tidak menyentuhmu. Hai. Hai. Bangun. 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 Ada apa ini? Dia mengalami serangan gagal jantung. Jika tidak segera diobati, dia akan segera meninggal. Lalu bagaimana? Di sekitar sini juga tidak ada rumah sakit. Aku juga tidak bisa mengobati. Apakah akan menggunakan 5 poin bunga persik untuk menukar elemen pengobatan surgawi? Ya, tukar. Ah, bukannya begitu. Orang yang tidak tahu malu. Kau berulang kali mengambil keuntungan dariku. Kau benar-benar mengira aku tidak berani membunuhmu? Kaulah yang sedang sakit. Aku menyelamatkanmu. Kau tidak hanya tidak berani menyelamatkanku, malah menuduhku balik. Memang barusan aku sedang sakit. Apakah dia yang menyelamatkanku? Kau bisa pengobatan? Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana penyakit gagal jantung bawaan sejak lahir yang kau derita bisa sembuh? Kau ikut aku ke suatu tempat. Bantuku menyelamatkan seseorang. Ini soal nyawa. Segera berangkat. Oh. Nona Han. Kau terlambat selangkah. Dokter San sudah lebih dulu kujebak. Tunggu sampai aku menyembuhkan Tuan Si. Hak penyelenggaraan Kongres Batu Giok kali ini akan menjadi milikku. Sihir Daun Yeon. Segalanya belum sampai pada hasil akhirnya. Ayo biarkan calon suami menciumku. Mendeteksi tugas sistem. Dapatkan ciuman pertama Hansi. Apa? Dapatkan ciuman pertama dari Hanshiu. Hadiah keberhasilan, 5 poin Peach Blossom. Kegagalan, pemusnahan instan. Hitungan mundur 3 menit. Jika gagal, aku akan dimusnahkan. Bisakah aku menolak? Jika menolak, kau akan menyesal seumur hidup. Lebih baik aku dibunuh saja. Memangnya bulan purnama untuk apa? Pokoknya cepat atau lambat juga akan terjadi. Brengsek. Panggilkan dokter. Maaf ya. 3 hari belum cuci kaki. Memang agak bau ya. Sialan. Kalau ciuman pertama Hanshiu direbutmu, apa aku masih bisa hidup? Hanshiu, ini adalah Huan Zuge. Kau bahkan membawa pengantar makanan murahan seperti ini untuk apa? Dia memiliki keahlian pengobatan. Tentu saja aku membawanya untuk mengobati Tuan Si. Sembarangan mengambil pengantar makanan untuk berani mengobati orang? Ada orang hebat di luar sana, Tuan Dokter. Langit di atas langit. Bagaimana bisa kau tidak berani, anak kecil? Dia bukan orang yang bisa menyembuhkan penyakit aneh Tuan Si. Di dunia ini, jika bahkan aku pun tak mampu menyembuhkan penyakitnya, orang lain jangan harap bisa. Hei, kakek tua, berani tidak kau adu denganku? Kita lihat siapa yang bisa menenggelamkan siapa. Lancang. Kau ini siapa? Berani juga membandingkan dirimu dengan Nyonya San. Siapa sih yang tidak bisa berbohong? Kulihat kalian ini. Ini seperti pepatah, Wang Po menjual labu. Memuji diri sendiri, bagaimana?
Tidak boleh. Kau anak kecil yang belum dewasa. Pantaskah kau dibandingkan denganku? Baiklah. Ayo kita bertarung. Jika kalian kalah, harus berkata apa? Katakan, bertaruh apa? Jika kalian kalah, kau harus menikah denganku. Setiap hari memakai stoking bolong dan melayaniku. Tidak masalah. Kau asal menjawab saja. Lalu bagaimana jika kau yang kalah? Bagaimana mungkin aku kalah? Hei, orang tua. Aku tahu kalian hanya mengandalkan tipu daya. Jika kami kalah, kami akan berlutut dan memanggilmu ayah. Baiklah. Ayah macam apa yang kau inginkan? Cepat sana. Dewa Agung, semoga tanganmu yang ajaib menyembuhkannya. Racun berkabut. Kau benar-benar yakin? Tidak. Aduh. Baiklah. Itu. Kita lihat saja nanti. Tuan San, saya telah mengundang San Shen, ahli pengobatan terkenal. Dia pasti bisa berhasil. Dia hanya perlu meminta bantuan Tuan San. Bagaimana dengan Nyonya San? Tuan Su, ini adalah karena dia terkena guna-guna. Apalagi guna-guna yang bisa membuat seseorang terbakar api nafsu hingga ingin mati. Pantas saja dia menyukai misteri nomor 1. Hanya dengan melihat sekilas saja dia sudah tahu. Untungnya, tenaga dalam kita untuk sementara waktu berhasil menahannya. Tapi tidak akan bertahan lama. Tuan Su, siapa yang begitu berani? Berani menyerang Tuan? Selain pesaing, masih bisa siapa lagi? Dr. San, bisakah kau menyembuhkan racun di tubuhku? Tentu saja. Tulang kecil itu sama sekali tidak bisa lolos. 213 benar-benar kehilangan seluruh hidup Anda. Berhenti. Kalian 13 orang ini turun. Dia pasti akan mati. Brengsek. Dr. San sudah mengatakannya. Kau mengacau apa? Kurasa kau tidak ingin menyelesaikan ini secara damai. Racun ini berasal dari wilayah Miaojiang. Jika tidak segera dikeluarkan, tuan rumah akan mati terbakar oleh racun ini. Kau masih bicara seenaknya? Kau bahkan tidak tahu apa akar penyakitnya. Terserah. Tapi aku beritahu kau, jangan gunakan 13 jarum. 3 jarum sudah cukup. Suntikan pertama, langsung terasa seperti terbakar. Suntikan kedua, langsung memuntahkan darah. Suntikan ketiga, ini pas kan? Anak yang tidak tahu apa-apa. Kau berani mempertanyakan keahlian pengobatan kakek? Kau bilang aku tidak tahu akar penyakitnya? Lalu, menurutmu apa akar penyakitnya si bos yang sudah meninggal itu? Di dalam tubuh si bos yang sudah meninggal itu, sebenarnya bukan karena keras kepala. Melainkan kalung giok-giok. Lebih hebat. Kalung giok-giok itu apa sih? Aku ingat ada yang bilang, giok-giok ini memiliki roh. Berubah wujud menjadi roh. Ini menjadi awan keberuntungan. Ini bisa menjadi jahat dan berbahaya. Seperti TNC. Ini adalah penyelundupan steril Kunlun. Fosil dari seluruh dunia. Mungkin selalu. Ya, cacing Kalsedon ini menyerbu. Itu hanya lelucon. Keluarga Yesaya telah terlibat dalam bisnis jet selama beberapa dekade. Belum pernah mendengar tentang Chalcedony. Saya sudah berpraktik kedokteran selama puluhan tahun. Dan belum pernah mendengar hal seperti ini. Tuan San lebih baik percaya itu ada. Daripada tidak percaya. Sehiyu. Bukankah kau hampir kalah? Lebih baik percaya saja pada ucapannya. Aku melakukan ini untuk kepentingan Tuan Si. Ah. Zhang Mengking, Dr. Sui. Cepat lakukan pengobatannya. Ah. Suntikan pertama ini tidak menunjukkan tanda-tanda kesulitan seperti yang kau katakan terkait tato. Kalian pasti kalah. Panas sekali. Panas sekali. Rasanya seperti terbakar. Ini bagaimana ini? Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Ini serangan balik. Baiklah, sekarang. Serangan kejut kedua. Tekanlah. Bagaimana ini terjadi? Bagaimana bisa seperti ini? Tuan Xiao, ada apa ini? Tapi, kematian biru yang terhormat. Kerusuhan tanpa suara yang tak terhitung jumlahnya. Benar-benar membebani.
Benar, kematian biru mati di sisiku. Pasti, mungkin tidak akan mati, saudara. Apakah kau punya cara untuk menyelamatkan nyawa? Cepat gunakan, bos. Memang ada caranya. Tapi serangga giok ini di luar bidang keahlian saya. Meskipun saya menguasai pengobatan, saya pun tak bisa mengatasinya. Tapi selama ada titik persik, maka bisa membantu nyonya pemilik yang cantik ini mengatasi serangga giok. Bukannya tidak mungkin. Bisa. Hanya kamu yang tidak menolongku. Apa syaratnya? Aku dan penonton akan memenuhinya. Bukan kamu. Dia. Katakan, imbalan apa yang kau inginkan? Baiklah, ikut aku. Kau benar-benar pandai mengatur waktu, menjadi bos karakternya. Saat keluar, seharusnya ciuman bibir ke bibir, kerudung dan dasi. Jika kau bisa mengakui masalah di masa lalu. Dapatkan ciuman pertama ala Korea. Misi selesai, hadiah 5 poin bunga persik. Jika kau tidak bisa menyelamatkan Tuan Si, maka aku akan mati bersamamu. Nak, aku tidak percaya kau bisa menyelamatkan Tuan Si. Perjanjian taruhan kita dianggap seri. Sekarang, hanya Jita yang bisa bertindak. Selama dia bertindak, hidup matinya si Suanji bukan urusan saya lagi. Tuan Ye, ini namanya mengalihkan masalah. Cara Cicada melepaskan kulitnya terlalu kekanak-kanakan. Aku langsung melihat menembusmu. Silakan menyerang. Jika terjadi masalah, kau tidak perlu bertanggung jawab. Tuan Si, tenang saja. Serahkan padaku. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Kalian masih tercengang. Pergi. Aku akan menyerang. Itu. Bos Song, kau mungkin harus melepas baju sedikit. Harus telanjang semua? Tidak perlu melihat. Kau melakukan apa sih? Tangan bos Si agak spesial. Jangan keberatannya. Ayo kau saja. Badai apapun sudah pernah kuhadapi. Apalagi kau, seorang koki, apa artinya? Bos kaya memang beda ya. Bermain sebesar ini. Bos Si, tenang saja. Ini semua cara profesional dan resmi. Sistem menukarkan kertas Shenong Liuli. Apakah akan menghabiskan 4 poin bunga persik untuk menukarkan kertas Shenong Liuli? Konfirmasi penukaran. Teknik apa yang kau gunakan? Sangat nyaman sekali. Ini kertas kaca dewa. Khusus untuk melawannya. Selama kau nyaman, dia akan mati. Selama dia tenang. Tinggal di tubuhku seperlunya. Sangat tidak nyaman. Kau mengerti? Jangan berlutut lagi. Aku akan berusaha menyingkirkan pikiran jahat dalam diriku. Keluar.
Dia sepertinya berubah menjadi badut dari berbagai dunia. Tersebar di seluruh tubuhku. Aku sangat tidak nyaman. Nona, ucapkan terima kasih padaku. Hatiku dingin, tanganku gemetar hebat. Matahari dan bulan sebagai makanan. Kantor berita. Penggalian dilakukan dengan terburu-buru. Klik tautan di kiri bawah untuk menonton kelanjutan yang menarik. Keluar. Ah, dia sepertinya berubah menjadi ribuan serangga kecil. Menyebar di seluruh tubuhku. Aku sangat menderita. Kejahatan kecil. Lebih dulu menggunakan siasat. Matahari dan bulan sebagai dewa. Bintang sebagai kelinci. Tingkat 8 menjadi raja. Bangun. Serangga giok itu sudah dimusnahkan. Tapi serangga giok ini tidak terlihat seperti serangga liar. Malah terlihat seperti dikembangbiakan secara artifisial. Oh, aku mengerti. Kau sudah bekerja keras hari ini. Kau keluar dulu saja. Aku ingin ganti baju. Oh, baiklah. Saya akan pergi sekarang. Tugas sistem terdeteksi. Dapatkan 4 pakaian misterius. Hadiah 2 poin bunga persik untuk sukses. Menghitung mundur hingga 3 menit karena kegagalan menghapus host. Halo. Bisakah Anda memposting keseriusan bagi saya? Anda melakukan ini. Jangan kira aku orang mesum ya. Aku hanya bertanggung jawab membantumu memikat wanita. Tidak peduli yang lain. Oh. Ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Mungkin tadi terlalu lelah. Kepalaku sedikit pusing. Hoi. Ada apa denganmu? Hoi, bangun. Berdering sekarang pasti tidak boleh berdering. Harus pura-pura lagi. Bermain terlalu berlebihan, batuk. Batuk? Aku sudah baik. Aku tidak apa-apa. Aku pergi dulu. Kujio. Ciu, jangan berharap lagi. Gejala yang bahkan Dokter San yang sakti pun tak bisa diobati. Hei, seorang pengantar makanan kelas rendah seperti dia, bagaimana mungkin bisa menyembuhkannya? Kurasa kau. Aku ditipu olehnya. Aku percaya padanya. Dia bilang bisa, pasti bisa. Tuan Si adalah tokoh utama di serial Return of the Pearl. Tokoh terkemuka di dunia sejarah. Kalau Tuan Si sampai menyebabkan penyakit pada pasien, kau masih ingin menjadi? Jelas-jelas kalian yang menyebabkan masalah pada pasien. Sekarang kau malah menyalahkan kami? Ye Yunzhou, kau terlalu rendah. Aku hanya salah mendiagnosis. Meskipun aku sudah memberi 2 jarum akupunktur, tapi tidak sampai menyebabkan kematian Tuan Si. Tapi anak itu berbeda, tanpa keahlian pengobatan. Berani bertindak sembarangan. Kalau bukan kalian, lalu siapa lagi yang bertanggung jawab? Kalian benar-benar tidak tahu malu. Apakah kau sudah menyembuhkan Tuan Si? Sudah, semuanya sudah sembuh. Berhenti. Mau ngapain? Minggir. Berhenti. Mau ngapain? Minggir. Apakah kau sudah mati? Tuan Sanghualu. Ngomong apa sih? Aku baru saja menyembuhkan orang itu. Kau di sini bagaimana? Kau memikirkan penyakitnya. Lebih baik jika orang itu meninggal saja.
Kau panik kenapa harus pergi? Kupikir kau jelas-jelas ketakutan. Aku. Oh, apakah aku berhasil menyembuhkannya atau tidak? Kau sendiri tidak bisa masuk dan melihatnya. Ingin menipu kita. Lalu kabur. Panggil orang. Ada apa? Wakil Kepala Zhao. Anak itu bilang bisa menyembuhkan penyakit Tuan Si. Aduh, benar-benar sampai membunuh Tuan Si. Anda tidak bisa membiarkannya pergi dengan mudah. Bagus karena saya mengambil tindakan. Bos Si masih diselamatkan. Akibatnya, orang ini menidurinya. Menyebabkan kegagalan. Nah, konspirasi hidup saya tidak dapat hancur di sini. Nak, kau ambil saja untukku. Ini adalah tamparan yang teduh. Si Xuan sudah mati. Itu bagus sekali. Sekarang, hanya aku yang berkuasa atas permata Huzhu. Yu Sui Chong memang sangat berguna. Bukan hanya aku yang menghabiskan uang sebanyak itu. Sekarang aku akan menggunakan anak itu sebagai pengganti. Kasus ini sudah selesai. Wakil Kepala Zhao. Bukan seperti itu. Diam, Nona Han. Aku bisa tidak menuntutmu. Tapi anak ini mencoba membunuh Tuan He. Hari ini kau takkan bisa pergi. Hei, kalian ini tidak masuk akal. HMPH, orang-orang, tangkap dia dan bunuh dia. Membayar nyawa untuk Buddha. Bukan. Bukannya ada kesalahpahaman, aku. Berhenti. Berhenti. Tuan Kepala, Tuan. Tuan baik-baik saja. Bagaimana? Kau malah berharap aku kenapa-kenapa? Ah, tidak. Anda baik-baik saja, barulah kami tenang. Tertawa sampai terpingkal-pingkal. Cepat lepaskan orang itu. Tuan Si, Anda baik-baik saja. Cairan giok menghilangkan racun. Saya masih harus berterima kasih kepada Nona Han atas bantuannya membawa orang luar biasa ini. Jika tidak, nyawa saya tidak akan selamat. Siapa sebenarnya anak itu? Berani merusak urusanku. Maka kerjasama antara keluarga Han dan Huan Zuge. Tuan Si. Ini semua berkat Dr. San. Seandainya bukan karena 2 jarum Dr. San. Dengan anak muda ini saja, Tuan tidak akan sembuh. Jadi, kerjasama ini tetap harus dilakukan oleh keluarga Ye. Ye Yun Zhao, apa kau masih berani lebih tidak tahu malu lagi? Omong kosong. Kau ini benar-benar bajingan. Bermuka 2 dan tak tahu malu. Dan kau orang tua brengsek. Dengan keahlian kedokteranmu yang payah itu. Apa yang bisa kau obati? Bahkan sakit kepala dan demam ringan saja kau tak bisa obati, kan? Setiap hari sok hebat. Bisakah kau tidak berpura-pura seperti itu? Jalan saja. Lihat, kakimu masih membentuk huruf 8. Hei, kepalamu. Kaki saja sudah tidak baik. Kau keluar rumah. Mau naik tandu saja? Usia kau sudah tua. Kau pulang saja, tidur di tempat tidur dengan istri barumu. Jangan sok tua dan sok berkuasa. Kau. Kau apa kau? Diam. Kau berani tidak sopan kepada Tuan San? Dan kau, tadi kau bilang, bertaruh kalau kalah harus memanggilku ayah, kan? Panggil? Mau ku bilang kau pengkhianat. Kau sudah bosan hidup, ya? Anak muda, seumur hidupku, aku telah berurusan dengan banyak orang. Kau berani sekali mempermalukanku hari ini. Kau tahu berapa banyak tokoh penting yang berhutang budi padaku? Hanya dengan satu perintahku. Aku bisa membuatmu tak bisa tinggal di kota ini. Tuan Dewa. Hari ini kau hampir membuatku mati di tangan Jack Marrowworm. Sekarang kau malah mengintimidasi aku dengan kekuasaanmu. Terlalu tidak tahu malu. Tuan San. Saya hanya salah mendiagnosis saja. Kesalahan diagnosis pun bisa merenggut nyawa orang. Perbuatan Tuan hari ini akan saya sampaikan kepada semua kerabat dan teman saya, agar mereka lebih berhati-hati dalam memilih dokter di masa mendatang. Tuan San, kau tidak bisa. Kau melakukan ini, nama baikku akan hancur. Tuan San, kau tidak boleh seperti ini. Kasihanilah aku. Tuan Muda Ye, sebelumnya sudah kukatakan, siapapun yang bisa menyembuhkan penyakitku, kami akan bekerja sama dengan orang itu. Jadi, batu mentah dari Kunlun ini hanya bisa bekerja sama dengan keluarga Han. Pak Si,
Keluarga Ye menguasai setengah dari seluruh penjualan di kota ini. Keluarga Han sedang mengalami kemunduran. Mereka tidak mampu menampung batu-batu mentah ini. Kau tidak ingin melihat batu-batu mentah ini jatuh ke tangan keluarga Han, kan? Apakah keluarga Han mampu atau tidak? Bukan urusanmu untuk mengkhawatirkan itu. Pak Cui, kau punya barangnya. Kami punya salurannya. Bisnis ini benar-benar takdir. Tuan Gao, bawahan ini berpendapat. Saat ini sudah liburan musim dingin. Mereka tidak cukup. Tuan Muda Ye, dalam berbisnis, yang terpenting adalah kepercayaan. Apakah kau ingin aku menjadi gemuk karena garam yang kau berikan? Baiklah. Karena Tuan Si bersikeras. Maka kita lihat saja apakah kolaborasi antara keluarga Zhuge dan Han ini dapat meraih kemenangan sempurna. Kita tunggu saja. Sampai jumpa, nak. Masih saja tidak menghiraukan orang. Karena semuanya sudah selesai. Mari kita pergi saja. Adik kecil, kau telah menyembuhkan penyakitku. Aku bahkan belum bisa berterima kasih padamu. Itu. Menyelamatkan nyawa dan merawat orang sakit adalah sifat dasar seorang dokter. Itu adalah kewajibanku. Gaji dan semacamnya tidak usah. Jadi kau benar-benar tidak ingin tahu apa bayarannya? Di kamar kakak perempuanmu. Masih banyak pilihan lain. Apakah kau mau memilih beberapa lagi? Tidak perlu, tidak perlu. Aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Tuan Si, 3 hari lagi adalah konferensi batu giok. Saat itu, keluarga Han saya pasti akan mengerahkan seluruh upaya untuk menjual semua batu giok mentah Anda di sini. Kalau begitu, 3 hari kemudian kita lihat saja penampilan Nona Han. Baiklah, baiklah. Bayarlah imbalannya. Dengan 1 juta, aku bisa hidup bergelimang harta dan bersenang-senang. Hei, kau mau apa? Masih ingin imbalan? Jangan harap. Hei kamu. Tidak memberi ya tidak memberi. Aku tinggal di tengah-tengah. Aku masih takut tidak bisa menghasilkan uang. Tunggu dulu. Mau ngapain? 3 hari lagi. Keluarga Han akan mengadakan konferensi batu giok. Untuk mencegah adanya serangga air giok. Saya ingin memintamu untuk menjadi konsultan saya. Imbalannya 10 juta. Kau mau melakukan apa? Aku hanya percaya padamu sekali ini. 3 hari lagi. Sampai jumpa di kamar mandi. Telah menyelesaikan 3 tugas. Total mendapatkan 12 buah bunga persik. Telah mempelajari seni pakaian surgawi dan kertas naga kaca. Menghabiskan 9 buah bunga persik. Sisa 3 buah. Harus digunakan sebaik-baiknya. Bahkan urusan menyelamatkan orang baik pun kau urus dengan buruk. Bahkan keluarga Han yang lemah pun kau tak mampu kalahkan. Sekarang sudah berbeda. Keluarga Han berhasil menyelenggarakan pertemuan para pengawas. Bangkit kembali. Dan menjadi lawan yang kuat lagi. Ada gunanya apa? Mati tanpa tempat peristirahatan. TNY hanyalah orang yang tercela. Anda tidak harus marah padanya. Wakil Pavilion Master Zhao. Master Yeye, Anda ingin mendapatkan hak untuk mengadakan konferensi Jet? Misi telah bersama Han Jiahi. Bagaimana saya bisa mendapatkan skrip kembali? Jangan lupa kongres sensor 10 hari. Selamat Tuan Ye, Anda bersedia bekerja sama dengan saya. Setelah aku menggantikan si Xuanji dan menjadi kepala Pavilion Huasuge. Bukankah semuanya akan kulakukan sesuka hatiku? Pertemuan batu giok hari ini adalah kesempatan kita, Han Jia, untuk bangkit kembali. Semoga di hari pertama ini tidak terjadi kesalahan apapun. Dengan aku di sini, pasti tidak akan terjadi apa-apa. Kau tidak membuat masalah saja sudah bagus. Seandainya bukan karena batu giok mentah ini berasal dari Gunung Kunlun, batu giok mentah kuno. Aku khawatir akan ada cacing giok. Aku sama sekali tidak menyuruhmu datang.
Selamat datang semua teman dari seluruh dunia untuk menghadiri konferensi JET ini yang disiapkan oleh grup Han kami. Kali ini, Huan Zuge menyediakan lebih dari 1000 batu giok mentah. Sepenuhnya dipercayakan oleh grup Han kami untuk dijual. Para bos dapat memilih sesuka hati. Silakan menawar. Keahlian Huan Zuge dalam menggali batu giok memang hebat. Sepertinya ini akan menjadi banyak batu giok berkualitas baik. Sayang sekali aku tidak bekerja sama dengan Huan Zuge di kesempatan sebelumnya. Kalau tidak, aku pasti akan mendapat untung besar. Aku tidak tahu bagaimana tingkat keberhasilan batu giok mentah ini. Ya, jika tingkat keberhasilan batu giok mentah terlalu rendah, bukankah itu akan sangat merugikan? Meskipun ini adalah perjudian batu giok, memang ada unsur peruntungan di dalamnya. Tapi jika ada yang mencampurinya untuk menurunkan tingkat keberhasilannya, bukankah kita semua akan menjadi orang bodoh? Benar sekali. Batu-batu mentah ini semuanya berasal dari Kunlun. Seperti yang kita ketahui, Kunlun adalah tempat asal dari nadi naga. Tingkat keberhasilannya tentu saja tidak rendah. Dan aku berani menjamin dengan nama baik grup Han. Di antara batu-batu mentah Kunlun ini, pasti tidak akan ikut serta. Dari 3 batu mentah, hanya 1 yang bisa keluar. Tuntutan 3:1, apakah terlalu tinggi? Yusuf Kunlun. Tempat asal nadi naga. Probabilitas 3:1 normal. Jaminan resmi 3:1. Perusahaan kami menjamin 3:1. 54 misteri menjamin 1 dari 3 keluar. Hadirin sekalian, aku bisa menjamin probabilitas 3:1. Jika tidak memenuhi persyaratan, aku dan Huan Zuge akan bertanggung jawab. Karena Tuan Si menjaminnya, maka pastilah batu giok ini berkualitas baik. Bagaimana kalau begini? Aku pilih 3, untuk mewakili semua orang mencobanya. Kalau begitu, aku akan memilih beberapa saja. Ini, terong. Terlalu cepat berubah hijau. Yang pertama kok cepat sekali berubah hijau? Coba kita lihat yang berikutnya. Semua ini hal-hal penting. Tidak mungkin bisa berubah hijau. Ini lagi belum diproses. Buatku kesal sekali. Ini baru yang kedua. Yang ketiga pasti diproses. Benar-benar, cepat proses yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga. Kalau Tuan Si sampai batu giok ketiga ini juga belum bisa seperti ini, maka trikmu yang seperti ini tidak akan berhasil. Tiga potong pun tidak keluar. Kemungkinannya terlalu rendah. Batu giok ini jangan-jangan palsu ya? Palsu. Batu giok ini diambil langsung oleh kepala kita dari Gunung Kunlun. Bagaimana mungkin palsu? Di sini ada ukiran cap Putri Huansu. Tidak mungkin palsu juga. Kurasa semua batu mentah ini adalah batu sampah. Sekarang aku sedikit curiga dengan cara Tuan Si menggali batu. Tuan Si, jangan-jangan kau tidak bisa menemukan batu yang bagus? Kalau begitu, siapa lagi yang akan mempercayai merek permata mutiara? Benar sekali. Hai. Menurutku, Tuan Si ternyata tidak mampu mengendalikan pavilion mutiara. Kalau begitu, mundurlah. Mundur? Apa katamu? Kataku kau harus menyerahkan posisi pemimpin pavilion mutiara. Serahkan pada orang yang mampu.
Paviliun mutiara ini didirikan oleh ayahku. Aku adalah putrinya. Selain aku, siapa lagi yang pantas menjadi pemimpin paviliun? Kurasa Tuan Zhao sangat luar biasa. Kau rasa dia punya keberanian itu? Kejadian hari ini. Semua orang menyaksikannya. Tuan Si, kau pilih. Nama Jepang Zhuge di dunia pejabat dinasti Xia terkenal sangat mengerikan. Jika seperti ini dihancurkan olehmu, bukankah ini sangat memalukan? Menurutku, aktris utama Putri Huanzu seharusnya diganti. Aku rasa Ye Xiao benar. Xiao Nanfeng, kau ingin memberontak? Saudara, kau menggali barang rongsokan dari Kunlun, lalu menjualnya kepada daerah dengan nama Putri Huanzu. Jika hari ini kau tidak memberikan penjelasan, aku percaya kerja keras seumur hidup Lao Fosu mungkin akan hancur hari ini. Apalagi kau masih bekerja sama dengan Han Dongtian untuk membuat batu-batu limbah ini dipermalukan di depan umum. Perbuatanmu ini membuatku sangat tidak tega. Kau bicara omong kosong apa sih? Kalian semua. San Xuanji sudah tidak mampu lagi menemukan utusan istana. Selain itu, keluarga Han juga semakin merosot. Mereka berdua bekerja sama dengan mengatasnamakan Putri Huanzu. Hanya untuk memanfaatkan kalian sebagai alat. Menipu kalian sekali. Bagaimana bisa seperti itu? Sungguh keterlaluan. Usir mereka sekarang juga. Waktu pengusiran. Waktu pengusiran. Waktu pengusiran. Semua orang, saya, si Xuanji, menjamin bahwa batu giok ini berasal dari Kunlun. Benar, mendapatkan 3 batu yang rusak tidak membuktikan bahwa semua batu ini rusak. Ding Yunqiu, coba kamu pilih secara acak 3 batu lagi. Karena kalian memiliki keberatan, maka aku akan memilih 3 butir lagi. Jika ketiga butir ini masih belum bertunas, tunggu sebentar. Perkenalkan. Menurutku, seharusnya itu adalah tanganmu yang tidak membersihkan pantat setelah buang air besar pagi tadi. Benar-benar tidak tahu. Anak haram. Berani-berani kau melawan. Awas, kupotong lidahmu. Bagaimana kau berbicara dengan ayahmu? Kau. Semua orang sudah melihat hari ini. Ketiga batu giok ini tidak bisa dijual. Kalau kau memilih lagi 3 batu dan masih tidak bisa dijual, bagaimana? Terserah kau mau bagaimana. Lalu berlututlah. Baiklah. Jika keluar hijau, kau jual semua batu mentah di sini. Semua batu mentah ini akan diganti dengan batu hijau yang sangat mahal. Kita lihat bagaimana kau berjuang. Sepakat. Semua menjadi saksi. Kata-kata Ye Xiaogang. Baiklah, semua dengarkan baik-baik, supaya tidak ada yang kau pilih saja. Aku ini hanya seorang konsultan. Aku melakukan ini agar kalian tidak menuduhku curang. Demi keadilan. Kau pilih, aku ambil. Begini baru bisa membuktikan pasarnya, kan? Itu karena pengaruh bagus dari masa kejayaan Messi. Melihatnya saja aku masih bisa tertawa. Kalau begitu 1, 2, 3. Ketiga ini. Tuan Ye, kau memang pandai memilih. Ketiga batu ini semuanya hijau tua. Cepatlah, jangan banyak bicara. Sistem menukarkan keahlian. Menggunakan 3 poin bunga persik. Penukaran berhasil. Potong saja. Kalau begitu aku tidak perlu. Kau keluarkan, keluarkan, keluarkan. Kombinasi warnanya. Ini hijau kekaisaran. Wah, hijau sekali. Hijau kekaisaran. Sudah bertahun-tahun aku tidak melihat hijau kekaisaran sempurnanya warnanya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin bisa menghasilkan warna hijau? Mengapa tidak bisa menghasilkan warna hijau? Oh, aku mengerti. Pasti kau sudah menukar semua batu aslinya.
maka aku begitu yakin tidak akan mendapatkan yang hijau. Omong kosong. Bagaimana mungkin aku menggunakan reputasi Putri Huansu untuk bercanda di sini? Hanya beruntung saja. Bukan aku yang beruntung. Tapi Tuan Ye yang memilih dengan baik. Aku tidak percaya kau masih bisa mendapatkan yang perjalanan ini. Oh, lagi-lagi hijau kekaisaran. 2 potong hijau kekaisaran berturut-turut. Kemungkinannya terlalu besar untuk mendapatkan warna hijau seperti ini. Apalagi semuanya adalah hijau terbaik. Tuan Muda Ye, perhatikan baik-baik. Tiga potong, tingkat kegagalan 6 dibagi 3. Kemungkinannya terlalu besar. Apalagi semuanya adalah yang terbaik. Tidak mungkin ada yang menyontek. Batu giok Ye Yuanzheng itu kau yang mengajari. Hanya menyentuh tangannya sedikit saja. Di depan banyak orang. Bagaimana mungkin bisa menyontek? Justru di depan banyak orang. Bagaimana bisa menyontek? Inilah hukum kaisar. Batu mulia dari Putri Huansu memang selalu seperti ini. Terkenal di mana-mana. Tuan Muda Ye, tadi sudah kukatakan. Pasti kau tidak mencuci tangan setelah ke toilet. Cih. Oh ya, sesuai perjanjian yang baru saja kau sebutkan. Kau harus mengambil semua batu mulia yang ada di sini. Kira-kira sekitar 100 miliar ya. Hahaha, aduh. Probabilitasnya 50% keluar. Apalagi semuanya tingkat kaisar. Muda sudah kaya raya ya. Ah. Xiao Nanfeng, kau mau menusukku? Xiao Nanfeng, berani sekali kau menahan uangku? Tuan Muda Ye, hati-hati dalam berbicara. Apa yang salah dengan ucapanku? Apakah kalian, Huansu, bekerja sama dengan grup Han untuk membuat jebakan ini? Ingin membuatku membeli tumpukan batu ini seharga 100 miliar. Tuan Muda Ye, jelaskan perkataanmu. Bagaimana caranya Huansu menipumu? Kalian memanfaatkan keinginan saya untuk mendapatkan kembali hak penyelenggaraan konferensi batu giok. Lalu kalian mengadakan upacara pengorbanan untukku. Kau membuatku salah mengira bahwa Zhao Nanfang akan menikah denganmu sebagai pengganti. Lalu menyuruh preman kecil ini untuk bertaruh denganku. Ingin menjual tumpukan batu sampah ini padaku. Baik sekali. Ternyata kau sudah merencanakan semua ini sejak lama. Sebelumnya Lin Fen memberitahuku. Cacing bulan di tubuhku adalah buatan manusia. Sekarang sepertinya juga perbuatanmu. Xiao Nanfeng, kau ingin membunuhku? Kalian. Hahaha. Bodoh. Sebelumnya aku bisa menukar semua batu mentah itu. Setelahnya aku bisa mengubahnya menjadi sampah yang tidak berguna. Xiao Nanfeng. Aku sudah berbuat baik padamu. Mengapa kau mengkhianatiku? Pengkhianatan dimulai sejak ayahmu. Setelah kematiannya, aku tak pernah berhenti memikirkan untuk membunuhmu dengan tanganku sendiri. Pavilion Mutiara adalah hasil kerja keras kami berdua sejak awal. Kenapa harus kuberikan kepadamu? Hei, kau orang tua brengsek. Kau tak tahu malu. Kau bukan. Dia menyebarkan cinta kepada siapapun yang dia mau. Itu urusanmu apa? Kau hanya seorang pekerja. Bahkan sedikit rasa malu pun tidak kau miliki. Kau. Lihat orang ini, diam. Anak kecil yang kurang ajar, kau sudah berkali-kali menggagalkan urusanku. Hari ini aku pasti akan membunuhmu. Jangan coba-coba. Coba sentuh dia. Siswanji, kau pikir aku berani datang hari ini? Aku benar-benar belum siap sepenuhnya.
Sekumpulan badut. Gui Tou Tuo. Ha. Ha. Hantu kepala tanah. Pembunuh nomor 1 di daftar pembunuh bayaran. Si Xuanji, hari ini kau takkan bisa lari. Ku tak menyangka kau, wakil kepala yang terhormat, justru bersekongkol dengan gerombolan preman ini. Pembunuh bayaran yang tidak tahu malu. Selama bisa membuat Paviliun Mutiara terkenal karena reputasinya yang buruk, maka Paviliun Mutiara akan. Apakah Nona masih ingat bekas luka di wajahku ini? Dulu diberikan oleh ayahmu padaku. Hari ini, aku akan membiarkanmu membersihkan rasa maluku dengan darahmu. Sembunyikanlah. Adik kedua. Zixuan mencatat Qitian. Inilah tempatmu akan dikubur. Tuan Guru. Kau turun saja. Ini membuatku penasaran apa yang akan kita alami hari ini. Paham, sepertinya Tuan Chao bukan lawan jenis orang itu. Tugas sistem terdeteksi. Berhasil melakukan kontak jarak dekat dengan Han Xiu. Hadiah keberhasilan, 10 poin bunga persik. Kegagalan, memusnahkan inang. Hei, kau tidak melihat waktu dan tempatnya, bagaimana bisa melakukan kontak dengan orang tua? Apa-apaan ini? Kau suruh aku membunuhnya dalam situasi seperti ini? Kumohon, jadilah manusia. Aku bukan manusia. Tapi tidak ada kesempatan untuk bertemu jodoh. Mengapa kau tidak merasakannya? Itu pun tidak boleh di sini. Di tempat umum seperti ini, banyak musuh juga aku. Bagaimana aku harus begini dengannya? Aku juga tidak tahu. Cari jalan sendirilah. Bagaimana ini? Sepertinya barang itu bukan milik Tuan Su. Ada apa? Kenapa takut sekali? Kau mau apa? Kau mau apa? Maafkan aku. Siapa kau? Sebutkan namamu. Lin Fen, kau cari mati. Tuan Gui, dia hanyalah pengantar makanan rendahan. Dia berkali-kali menggagalkan urusanku. Kau boleh membunuhnya. Bisa mengatasi cacing Yisui. Menunjukkan kau masih punya kemampuan. Aku menghormatimu sebagai seorang yang berbakat. Tapi kau ingin tetap hidup di tangan Gui Tou Tuo? Kurasa itu hanya hayalan belaka. Meskipun dia pembunuh nomor 1. Di dunia ini hanya ada 5 orang yang bisa melampauinya. Cepatlah sembunyi. Cari kesempatan untuk melarikan diri. Kabur. Kita lihat kalian mau lari kemana. Hari ini kalian semua akan mati di sini. Kalian semua pembuat film pendek. Berisik sekali di sini. Omong kosong. Serang bersama. Aku dari Lin Fen, aku tidak takut. Anak nakal. Hari ini kau akan mati tanpa kuburan. Naga yang naik akan mengalami penyesalan. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kau jangan mendekat. Kau tidak boleh membunuhku. Aku ini putra sulung keluarga Yin. Membunuhku, ayahku tidak akan melepaskanmu. Tuan Muda Ye. Celanamu basah. Oh ya, Tuan Muda Ye.
Batu-batu rusak ini, 100 miliar. Jangan sampai ingkar janji ya. Ah. Bagaimana bisa menjadi gila? Tuan Sekte. Ampunilah kesalahan besar yang telah kuperbuat, Liu Xikun. Pertimbangkanlah hubungan saya dengan Tuan He selama puluhan tahun ini. Lepaskan aku. Hari ini jika bukan karena Lin Fen turun tangan, aku mungkin sudah mati di tanganmu. Sao Nanfeng. Aku dan putriku sudah sangat baik padamu. Tidak kusangka kau begitu kejam dan bengis. Jika aku melepaskanmu, bagaimana aku akan memperlakukanmu di kemudian hari? Adik kecil. Kau telah menyelamatkan hidupku lagi hari ini. Bagaimana aku harus membalas budimu? Biasanya dalam situasi seperti ini, dibalas dengan menikahi penyelamatnya. Brengsek. Hei. Tunggu aku. Dia pria yang menarik. Siapa lagi yang menyelamatkanku hari ini? Sebenarnya, biasanya dalam situasi seperti ini, dia akan membalas budi dengan menikah. Halo, ayah, ada apa? Kau anak durhaka. Apa yang sebenarnya kau lakukan pada Tuan Muda Ye? Ayah, apa yang kau katakan? Aku tidak melakukan apapun pada Tuan Muda Ye. Setelah Tuan Muda Ye mengikuti acara pelelangan batu giok, pulang ke rumah dalam keadaan gila dan bodoh. Sekarang juga pergi ke keluarga Ye. Jelaskan semuanya dengan jelas. Apa kau sampai bodoh karena Lin Fen? Aku baru saja menghasilkan 100 miliar untukmu. Kau tidak boleh meninggalkan aku begitu saja. Keluarga Ye adalah keluarga terpandang nomor 1 di Jiangcheng. Jika mereka tahu kau menjadi bodoh karena Lin Fen, Ye Yunzhou tidak akan pernah melepaskan mereka. Cepat tinggalkan kota ini. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Bukan. Aku akui aku tadi. Iya. Diam kau. Kau dipecat. Maaf, Yun Fei. Kau tidak akan bisa mengalahkan keluarga Ye. Biar aku saja yang menanggung semua ini. Baru sehari bekerja, sudah tidak punya uang lagi. Sungguh menyenangkan. Aduh. Jenderal Ye, saya datang bersama putri saya untuk meminta maaf. Keluarga Han Anda sangat berani. Beraninya saya mengambil langkah ganas di wajah saya. Kepala keluarga kamu salah paham. Pasti ada beberapa kesalahpahaman dalam hal ini. Anak saya menjadi seperti ini ketika dia kembali dari upacara. Dari mana datangnya kesalahpahaman? Ini. Gadis pemberontak. Belum sujud dan meminta maaf kepada kepala keluarga Ye? Aku tidak salah apapun. Kenapa aku harus mengaku bersalah? Kau sudah membuat Ye Xiao seperti ini. Kau masih berani mengatakan kau tidak salah? Itu jelas dia sendiri yang memasang taruhan. Ingin menghabiskan 100 miliar untuk membeli semua batu giok mentah. Dia tidak mampu menanggung pukulan ini. Ini sudah gila. Kau bilang 10 miliar tidak salah? Anakku sekarang menjadi bodoh. Apa itu? Bukankah kalian yang menentukan? Ku beritahu kalian. 10 miliar ini, keluargaku sama sekali tidak mengakui. Dan kalian telah membuat anakku seperti ini. Aku juga sama sekali tidak akan tinggal diam. Kau sebenarnya mau apa? Tentu saja ingin kau menikah dengan anakku. Dewi pergi. Hai. Baiklah. Aku mau kakak cantik menjadi istriku. Hehehe.
Wang Dong. Sudah larut malam masih belum tidur? Baru saja selesai kerja, ingin menjengukmu. Mendeteksi tugas sistem. Kontak intim dengan Qin Yemeng. Hadiah sukses, 2 poin bunga persik. Gagal, hukuman 5 menit di peoni. Kenapa tidak menyambutku? Tanpa Tuan Wang, kau bisa datang ke sini. Kehadiranmu telah memuliakan tempatku yang sederhana ini. Jangan menyanjung. Kau sudah berutang 2 bulan sewa padaku. Kapan kau akan membayarnya? Aku akan membayarmu jika aku sudah punya uang. Kalau tidak, aku tidak akan membayarmu. 2 bulan lalu kau bilang akan membayar setelah gajimu keluar. Sekarang kau bilang akan membayar setelah kau mendapatkan uang. Bagaimana? Pekerjaanmu hilang, Wang Dao? Kali ini benar-benar hilang. Tapi jangan khawatir. Sekarang aku sudah mempelajari ilmu kedokteran yang sangat hebat. Setelah aku membuka klinik, aku bisa menghasilkan jutaan. Kau mau buka klinik? Belum tentu kau mengerti ilmu kedokteran. Saya tanya kamu ya. Kamu punya uang untuk sewa klinik? Lalu kamu punya uang untuk membayar perawat? Lalu kamu punya izin praktik kedokteran? Tidak punya apa-apa? Kamu mau buka klinik apa? Saya menyarankan kamu ya. Jadi orang yang harus realistis. Tapi menurutku, kondisimu cukup baik. Mau bekerja di tempatku? Bu pemilik, saya orang baik-baik. Siapa yang kamu bilang tidak baik-baik? Tempatku ini adalah tempat perawatan kecantikan. Para pelanggannya adalah wanita-wanita karir yang sukses. Kurasa kau menganggur. Aku ingin memberimu pekerjaan yang baik. Baik hatiku malah dianggap buruk. Kalau 3 hari lagi belum bisa bayar sewa, kau harus keluar dari sini. Hadiah menyelesaikan tugas ini adalah 2 poin Peach Blossom. Aku hampir mati berdiri. Murah saja masih banyak alasan. Ah. Bos, ada apa denganmu? Kakiku sepertinya keseleo. Aduh. Lebih pelan. Lebih pelan, pelan, pelan. Kakiku sakit. Atau aku pijat untukmu. Kau benar-benar bisa mengobatinya. Ah. Tenang saja, aku jamin pamanmu. Sepertinya memang sudah tidak sakit lagi. Cobalah. Bagaimana aku bisa menikmati ini? Sungguh menyebalkan. Semua gara-gara anak itu berpakaian terlalu nyaman. Kau tidak bisa membuka klinik. Kalau begitu, datanglah ke tempatku dan cari nafkah sendiri. Aku akan memberimu komisi 50.000. Kecantikan dan kebaikanmu, kau adalah guruku dalam hidupku. Di malam hari, aku rela bekerja keras untukmu. Besok jangan terlambat. Aduh, kau akhirnya datang juga. Hari ini toko kedatangan pelanggan penting. Dia tidak terlalu puas dengan beberapa teknik perawatan. Hari ini, kakak sepenuhnya bergantung padamu. Pelanggan macam apa yang sibuk sekali? Nyonya Wen dari keluarga Ye. Baru-baru ini keluarga Ye mengalami masalah. Dia sedang merasa khawatir. Keluarga Ye. Keluarga Ye. Konon katanya, putra tertua keluarga Ye menjadi bodoh. Kau jangan sampai secara sembarangan menyebut ini di depan Nyonya. Baiklah, aku mengerti. Jalan besar. Jalan besar apa? Kau ingin seluruh dunia persilatan tahu bahwa Tuan Muda adalah orang bodoh? Jangan lakukan apapun. Aku hanya menginginkan pembantu rumah keluarga Han menikah denganku. Lalu aku akan membuang keluarga Han. Wanita keluarga Han.
Tetap saja seorang wanita. Siapa di luar? Nyonya Wen, salam kenal. Saya karyawan dari toko M. Khusus datang untuk memijat Nyonya. Apakah Tuan Xing tidak tahu bahwa saya tidak pernah menerima pria? Bagaimana bisa dia menipu Nyonya? Justru karena tahu Nyonya Wen memiliki standar tinggi. Saya adalah terapis terbaik di tempat ini. Kalau begitu, aku ingin melihat apa kemampuan yang kumiliki. Kau menyentuh istri keluarga Ye. Jika tidak ditangani dengan baik, kau tahu apa akibatnya. HMPH. Mengerjaku. Tanganmu akan kupatahkan. Kau bahkan tidak takut? Anda sangat menarik. Saya ingin Anda tahu bahwa saya tidak bisa berhenti. Ah. Ah. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya. Mati dan mati. Orang ini terlalu berani. Kalau sampai menyinggung Nyonya Wen, toko saya ini masih bisa buka atau tidak, ya? Aduh hahaha. Aduh, ini semua salah saya, karyawan saya. Dia tidak mengerti aturan, ya. Sudahlah, saya pulang dulu. Lain kali saya akan kembali untuk menggunakan jasamu. Lin Fen, kau tidak mau hidup lagi? Ada apa? Nyonya Wen masih belum puas? Sebenarnya tidak juga. Tapi Nyonya Wen adalah istri kepala keluarga Ye. Jika Tuan Ye mengetahuinya, kau akan mati sangat mengenaskan. Keluarga Ye. Karena mereka tidak patuh pada aturan. Maka jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Penyakit anakku bisa disembuhkan. Kalau tidak bisa disembuhkan, aku minta seluruh keluarga Han sebagai kompensasi. Apakah selama dia sembuh, dia tidak perlu menikah ke keluargamu, keluarga Ye? HMPH. Itu tergantung padaku hehehe. Di Bisan Sue, penyakit anakku, bisakah disembuhkan? Ye Xiao hanya mengalami gangguan mental karena stimulasi yang sangat besar. Pengobatan bukannya tidak ada cara. Kemungkinannya untuk berhasil sangat kecil. Dan bagaimana? Dan berbahaya. Metode apa itu? Menggunakan metode menyerang racun dengan racun. Misalnya, menakut-nakuti. Kejutan benturan. Kepala terbentur. Mungkin baru bisa membaik. Kau ini menganggap anakku bodoh saja belum cukup. Masih ingin membunuh dia. Sebelumnya aku sudah mendengar kau salah diagnosa hampir membunuh orang. Sekarang terbukti kau memang orang yang tidak berguna. Nyonya Wen, Nona Han. Dia tahu orang yang aneh. Jika Miss Han mengundangnya, orang itu pasti akan menghormati Anda. Nona Han. Lin Fen luar biasa dalam seni. Anda sedang terburu-buru untuk menemukannya. Mengapa repot-repot membuat saya jelek? Saya. Utamanya Lin Fen. Sekarang dia tidak ada di Jiangcheng. Aku juga tidak mengizinkannya pergi. Kurasa kau hanya tidak ingin anakku sembuh. Ku bilang padamu. Tidak peduli dengan cara apapun. Pokoknya panggil dia kembali padaku. Jangan panggil lagi. Anakku datang. Tidak perlu memanggilnya. Aku akan segera datang. Bagaimana bisa dia? Nyonya. Ada apa denganmu? Aku tidak apa-apa. Anakku, jangan takut. Wabah ada di sini.
Kau tidak apa-apa kan? Anakku, jangan takut. Bukankah aku sudah menyuruhmu meninggalkan Jiangcheng? Kau datang ke sini untuk apa? Kau bukan istriku. Mengapa aku harus mendengarkanmu? Apakah kau tahu? Kau jelas tahu bahwa kau yang membuatnya ketakutan seperti ini. Aku akan membunuhmu. Kau adalah Lin Fen. Memang benar aku. Aku mendengar bahwa di daerah Kumuh Hongsing ada hantu. Maka aku datang menawarkan diri. Bisa disembuhkan. Ah, kepala keluarga Yi. Dialah orang sakti yang kusebutkan kepada paman saya. Pemenang kontes Putri Mutiara. Saat dihormati oleh selir kekaisaran, dialah yang menyembuhkannya. Apakah Tuan bisa menyembuhkan putra saya? Kepala keluarga Yi. Jangan terburu-buru dulu. Tentu ini Nyonya Wen, ya? Semua orang mengatakan Nyonya Wen cantik dan anggun. Cantik jelita. Hari ini bertemu langsung. Ternyata memang benar. Karena itu saya membawa oleh-oleh. Semoga Nyonya Wen tidak keberatan. Nyonya Wang, apakah Anda menyukainya? Hadiahnya sangat cantik. Saya sangat menyukainya. Wenbo senang jika kau suka. Li Shui. Karena kau bisa menyembuhkan anakku. Maka tolong obati dia. Takut. Takut. Nak, jangan takut. Biarkan Dr. Lin memeriksanya. Biarkan Dr. Lin memeriksa kamu, menurut saja. Hahaha. Dr. Lin, bagaimana? Bisa disembuhkan. Kalau begitu, Dr. Lin cepatlah bertindak. Asalkan anakku bisa disembuhkan. Aku pasti akan membalas kebaikanmu. Ah. Nyonya Wen, bagaimana caramu membalasnya? Keluarga yang memiliki aset yang tak terhitung jumlahnya. Berapa banyak uang yang dibutuhkan Dr. Lin? Silakan sebutkan saja. Tuan muda yang mengalami kejang dan syok. Yang menyebabkan gangguan saraf. Mengobati penyakit ini. Tidak bisa langsung sembuh. Harus diobati perlahan-lahan. Berapa lama waktunya? Cukup dengan akupuntur setiap hari. Sekitar 1 atau 2 bulanlah bisa pulih. Baik. Nyonya, Lin Shenyi sudah mengurus kamarnya. Bibi Lin, selama sebulan ke depan, harap kau bersabar tinggal di keluarga kami. Ini sama saja dengan tahanan rumah. Saya bisa tinggal. Tapi Lin Fen harus pergi. HMPH, keluarga bukanlah tempat kalian bisa menawar. HMPH. Ah. Baiklah, tenanglah. Aku tidak apa-apa. Cepat pergi. Tunggu. Dia juga tidak boleh berbakat. Selama kau bisa menyembuhkan anakku, aku akan segera membebaskan kalian sekeluarga. Tugas sistem terdeteksi. Ajari Wen Yuhan. Hadiah keberhasilan, 3 poin Peach Blossom. Ganti rugi jika gagal. Baik. Aku setuju. Kita tidak akan pergi. Baik. Aku setuju. Kita tidak akan pergi. Selidiki siapa saja yang hadir di acara pameran batu giok hari itu. Dan siapa sebenarnya Lin Fen itu. Apakah dia orang yang membuat anaknya seperti ini? Siapapun itu, aku tidak akan melepaskan satu orang pun. HMPH. Lin Shen. Rumah sakit. Ini kamarmu. Ini keluarga Ye. Jangan macam-macam. Kakak tidak bisa. Kalau bapak terus begini, aku sudah menikah. Aku tidak mau. Menentukan sendiri. Tulis ulang tanggal lahirku seperti apa. Kau sebenarnya ingin membunuh kakakmu. Padahal itu kakak iparmu. Kalau begitu, tinggalkan saja. Sepertinya kau patuh. Jangan. Aku janji padamu. Misi selesai.
Hadiah 3 poin Peach Blossom. Yunfen, kau di dalam? Yang kau suka. Urusanmu apa? Yunfen. Aku sebentar lagi. Aku sedikit sibuk. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bawalah saja. Biarkan dia melihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Kau ingin kita hancur bersama? Baiklah, mari kita lihat siapa yang akan rugi. Kakek tua tidak ada di sini. Meskipun aku pergi seperti ini dan dilihat mereka, para pelayan itu pun tidak berani berbicara sembarangan. Adapun citramu dalam sandiwara gadis itu. Kalau begitu, sulit untuk dikatakan. Kau sebenarnya ingin melakukan apa? Pijat hari itu. Baiklah, baiklah, aku setuju. Ayo pergi, ayo pergi. Sudah datang. Kenapa lama sekali membukanya? Sedang melakukan apa sih? Itu. Aku. Aku di kamar. Tadi sedang membereskan kamar. Ada apa? Ada sesuatu? Tadi aku menerima telepon dari bosku. Dia bilang Ye Runlong sedang menyelidiki masalah Kongres Batu Giok. Kalau dia sampai tahu bahwa kau yang menakut-nakuti anaknya, dia pasti akan membunuhmu. Jadi lari dengan cepat. Bosu, saya hanya ingin tahu apa yang terjadi pada upacara tersebut. Siapa yang takut anakku seperti ini? Kepala keluarga Xie. Hal ini, saya menyarankan Anda untuk tidak bertanya lagi. Untuk Anda dan seluruh keluarga Anda. Aku, Ye Renlong, sudah menghadapi badai dan gelombang besar macam apapun. Dari nol sampai sekarang menjadi keluarga terkaya di Jiangcheng. Tanganku penuh dengan darah. Kakiku berpijak di atas tumpukan tulang belulang. Di seluruh Jiangcheng, belum ada orang yang berani macam-macam denganku. Bos, jika Anda tidak mengatakannya, jangan salahkan Xuanling Xuangsha. Tidak akan segan-segan lagi. Saya bisa memberitahu Tuan siapa dia. Tuan Ye, Anda yakin ingin tahu? Katakan saja. Lin Fen. Lin Fen. Kau bercanda? Tuan Ye. Kau sendiri yang nekat mencari kematian. Jangan salahkan aku karena sudah memperingatkanmu. Jiangcheng ini nantinya akan semakin tidak berguna. Jadi cepatlah kabur. Tenang saja, aku sangat yakin bisa menyelamatkannya. Lagi pula, Tuan Pan, percayalah padaku, aku pergi. Lalu, bagaimana kau? Meskipun kau benar-benar berhasil menyelamatkannya, keluarga Ye tidak akan melepaskanmu. Mereka seharusnya tidak akan mengingkari janji, kan? Yang mulia pangeran sudah lama ingin mencaplok keluarga Han. Hanya saja selama ini belum ada kesempatan. Sekarang akhirnya mereka mendapatkan kesempatan. Bagaimana mungkin mereka akan melepaskanmu begitu saja? Aku melihat ke depannya, keluarga Han kita tetap akan bernasib sama seperti keluarga Wen. Keluarga Wen. Keluarga Wen. Keluarga Ye dulu mengincar harta kekayaan keluarga Wen. Maka mereka akan melakukan segala cara untuk menikahi pewaris utama keluarga Wen. Sekarang keluarga Han kita, aku takut ada seorang yang akan menjadi pemimpin. Yang bisa kulakukan dengan baik. Bagaimana bisa ada stalking di kamarmu?
Ini. What? What? Ye Yuanzhou adalah kamu, ya? Tenang saja, aku akan segera mengembalikan kakak perempuanmu yang cerdas dan lincah. Dia bukan aku. Artinya, dia adalah kepala keluarga Ye. Sekarang aku memintamu untuk membantuku melakukan sesuatu, membunuhmu. Ah. Yu Renlong sudah mati. Yu Yunzhuo Feng. Cari seseorang untuk bertemu terlebih dahulu. Milikku. Kalau kau tidak setuju, aku akan memberitahu Ye Zhenglong. Kau menganiaya aku. Aku tidak menganiaya kamu. Kau terlalu kejam. Jika kau setuju denganku, maka mulai sekarang keluarga Ye bisa kau makan sepuasmu. Hai, istriku. Nanti. Wanita murahan, selama ini bagaimana perlakuanku padamu? Kau malah berkolusi dengan orang luar untuk membunuhku. Dulu kau menggunakan cara yang begitu keji dan kotor untuk memaksa keluarga Wen tunduk padamu. Saat itu aku sangat ingin membunuhmu. Semua kesusahanku ini kan karenamu. Demi aku. Jangan berpikir aku tidak tahu kau melakukan ini semua untuk menikah denganku dan keluarga Wen. Dan membunuh istrimu sebelumnya. Kau menikahiku. Hanya untuk secara sah menguasai kekayaan keluarga Wen. Dulu terhadap keluargaku. Sekarang kau begitu perhatian kepada ibu dan anak keluarga Han. Diam. Kaulah yang membuat anakku seperti ini. Hahaha. Ini balasannya. Langit pun menghukummu mandul. Kau wanita jahat. Aduh. Aku tidak mau membalasnya. Jangan membalasnya. Meskipun kau bukan ibu kandung Yun Song. Tapi lihat betapa dia melindungi Anda. Anda mengutuknya seperti ini. Apakah Anda pikir putra Anda tidak bisa menjadi putra anak dan cucu yang berbudi luhur? Matanya menatapku tidak murni. Aku akan membunuhmu hari ini. Hao Ting. Apakah Anda bertanya apakah Anda ingin membunuhnya? Kaulah yang membuat anakku seperti ini. Sekarang juga sembuhkan dia. Kalau tidak, kakek akan menghabisi kau. Hama seperti kalian. Kurasa sebaiknya. Jika kau berani bertindak terhadap anakku, aku akan membuat kedua wanita ini mati di depanmu. Apa yang kalian lakukan dengan kami, pasangan Mao Xuanming? San Yu akan membuatmu babak belur. Kakak Jin, minggir. Jangan panik, jangan panik. Kakak Jin. Kakak Jin. Cepat. Bunuh dia. Tunggu dulu, biar kuperlihatkan pada kalian. Aku hanya ingin menggunakan satu telapak tangan. Ah.
18 telapak tangan naga turun. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin kau menjadi lawan dari pembunuhan ganda champagne? 10 detik. Kiamat telah tiba. Cepat, cepat panggil orang. Ada orang. Tuan rumah. Tuan rumah dibunuh oleh pasangan iblis Wan Ming. Untungnya Lin Fen turun tangan membalas dendam untuk tuan rumah. Sekarang tuan muda adalah tuan rumah yang baru. Salam hormat untuk tuan rumah baru. Salam hormat untuk nyonya. Salam hormat untuk tuan rumah baru. Sudah bertemu nyonya. Hehehe. Sistem sialan ini. Katanya akan membantuku mencari 100 pacar. Sudah berapa lama ini? Bahkan satu tugas pun tidak ada. Selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Nyonya Wen. Proyek yang belum selesai kemarin. Nyonya Wen, kenapa Anda datang? Tidak bolehkah saya duduk sebentar? Nanti saja saya duduk. Mau menjadi perawat pribadiku? Sekarang keadaanku khusus, jadi aku tidak bisa sering ke sini. Kalau ketahuan orang, akan berdampak buruk. Tawaran saya sebelumnya masih berlaku. Apa yang kau maksud? Yang mulia bebas menentukan semuanya. Bos saya. Bos perusahaan saya. Lin Fen ada tamu hari ini. Bagaimana kalau kamu janjian besok saja? Aku tidak peduli. Aku mau hari ini juga. Astaga, aku tidak boleh membiarkan orang tahu aku keluar untuk bersenang-senang. Aduh. Silakan bicara. Ini tidak ada orang lain. Hai, bos wanita. Silakan masuk. Aduh, bos keempat, angin apa yang membawa Anda ke sini? Mau mengerjakan proyek apa? Tinkerbell. Pijatanmu waktu itu sangat nyaman sekali. Bagaimana kalau kau memberikan perawatan pribadi untukku? Iya. Kakak hari ini mengenakan model baru. Loh. Mau ku beri padamu? Kakak hari ini mengenakan model baru. Loh. Mau kamu ambil atau tidak? Malu. Lin Fen mengirim pesan. Pesan dari Liang Han. Lin Fen benar-benar sedang bekerja. Dia sangat sibuk. Lin Fen. Han Xie datang? Aduh. Hai, Nona. Hai, bukankah hanya dia sendirian? Bos wanita. Saya bisa mengatasinya sendiri. Kenyang ini sudah cukup untuk satu meja mahjong. Haha. Kenapa kamu datang? Aku sudah menceritakan tentang kita kepada ayahku. Apa yang kamu ceritakan? Ini. Itu. Nyonya Wen, kenapa ibu di sini? Bermain. Sial, ya?
Semua harus mati. Ah. Ah, lepaskan aku. Tugas sistem terdeteksi. Secara bersamaan memijat Han Xiu, Siswan Ji, dan Yin Yuhan. Sialan. Kau benar-benar keterlaluan.